kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 31 Januari 2021 demikian. Pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 31 Januari 2021, dilaksanakan secara onsite di gereja pada pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Kebaktian online mulai pukul 5 sore via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kata kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 4 Februari 2021 pukul 7 malam via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali kebaktian ini dengan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari mensyukuri pengampunan dan karya Kristus melalui Filipi 2 ayat 8 dan 11. Demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus
kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang mengalami, banyak orang yang menemukan, banyak orang yang mendapatkan, banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan. Tetapi kami mengakui, ya Tuhan, di sepanjang hidup kami belum bisa melakukannya dengan sempurna. Masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan, kami katakan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami untuk mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 39. Demikian, saudara. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami, mampukan kami untuk mengalami kuasa Tuhan di sana. Kami mendapatkan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kami mendapat kesembuhan dari Tuhan ketika kami dalam masalah dan dalam sakit penyakit, sehingga kuasa-Mu itu sungguh membuat kehidupan kami menjadi baik dari hari ke hari. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 demikian saudara. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Engkau datang dan membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Lalu tersiarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian pembacaan sabda Tuhan saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, pernahkah saudara takjub atau kagum atau heran terhadap sesuatu atau peristiwa? Setelah biasanya seseorang atau kita kagum atau takjub atau heran itu terhadap hal-hal yang misalnya di luar kemampuan kita. Hal-hal terjadi yang kita dapatkan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita kagum karena itu. Contoh saudara, kita kagum ketika melihat seorang anak kecil yang bisa menghitung dengan sangat cepat, menghitung perkalian, pembagian dan sebagainya dengan sangat cepat. Kadangkala kita juga kagum terhadap pemain sepak bola yang bisa menggiring bola dengan baik, lincah, berkelok-kelok, lalu bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Atau saudara, kadangkala kita kagum dengan seorang pelukis, dia bisa melukis dengan cepat dan indah. Atau saudara, kita juga berasa kagum dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan, cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan
terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan wow kepada anak kecil tadi, kepada pemain sepak bola tadi, kepada pelukis tadi, dan juga mengatakan wow kepada pertolongan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, biasanya setelah kita merasa kagum dan heran akan sesuatu, akan peristiwa yang kita alami, lantas tanpa sadar seringkali kita menceritakan hal itu kepada anggota keluarga kita. Kita menceritakan hal itu kepada rekan-rekan seiman kita. Sehingga Bapak Ibu, rasa kagum juga dialami dan dirasakan orang-orang sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah ibadah, orang-orang yang mendengar ajarannya, yang hadir di rumah ibadat itu, mereka juga kagum, mereka juga takjub kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa sih? Karena Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Artinya sih, pengajaran Tuhan Yesus merupakan sebuah pengajaran yang mampu menyentuh hati para pendengarnya, yang mampu membuat orang-orang sekitar atau orang-orang mendengarkannya mau mengubah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Juga saudara, Tuhan Yesus juga punya kuasa sampai roh jahat yang merasuki seseorang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Kemudian Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu, dan roh jahat itu mau pergi meninggalkan orang yang dirasuki itu. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Sampai roh jahat pun takut, sampai roh jahat pun mengakui kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus, dan sampai roh jahat pun mentaati apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus keluar dari orang yang dirasuki itu. Sehingga saudara, orang yang kerasukan roh jahat itu dan semua orang hadir merasakan kuasa Allah yang luar biasa. Lalu setelah mereka pulang, mereka juga menceritakan kekagumannya, menceritakan ketakjubannya kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Dan dikatakan berita itu tersebar di seluruh penjuru Galilea. Jemaat Tuhan, ketakjuban, kekaguman akan kuasa Allah membuat orang-orang berani memberitakan kuasa Allah kepada orang-orang sekitarnya. Jemaat Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari, saudara, di sana pun kita juga akan mengalami, akan menemukan kuasa Allah yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Kuasa Allah yang berupa pendampingannya ketika kita merasa sendirian dan mulai putus asa dalam hidup kita. Kuasa Allah yang menguatkan kita di saat-saat kita menghadapi pergumulan dan permasalahan yang sangat berat. Kuasa Allah yang menolong kita, kuasa Allah yang membimbing kita, supaya kita bisa dengan berani, dengan tekun, dengan setia menjalani, menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita dengan baik sampai kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Kuasa Allah yang berupa cinta kasih-Nya yang mencukupkan, yang menyemangati, yang menguatkan kita, sehingga saudara,
apapun yang kita alami, peristiwa apapun yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, kita boleh melewati, menjalani, menyelesaikan dengan baik. Karena kuasa Allah itu terus-menerus kita alami di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara, sama seperti orang-orang yang berada di rumah ibadat pada waktu itu, mari kita pun juga merasa takjub, merasa kagum akan kuasa Allah di sepanjang kehidupan kita. Dan mari saudara, kita pun mengakui kuasa Allah itu terus-menerus kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga memberitakan, menyampaikan kekaguman kita akan kuasa Allah itu kepada orang-orang sekitar kita. Supaya apa, saudara? Supaya mereka pun juga merasakan kuasa Allah. Supaya mereka pun juga kagum dan percaya kepada kuasa Allah. Supaya mereka pun juga mengalami dan merasakan kuasa Allah dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita meningkatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kuasa Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan, masih kami alami di sepanjang hidup kami. Kuasa-Mu yang menguatkan, kuasa-Mu yang menolong, kuasa-Mu yang mendampingi, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan berani, dengan taat, dengan setia, dan kuat, serta berhasil dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit, bila Tuhan kuasa-Mu itu boleh menyembuhkan mereka. Berdoa yang bergumul, biarlah kuasa-Mu itu boleh membuat mereka menemukan jalan keluar terbaik, menguatkan mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu boleh merukunkan, mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh membuat keadaan kami menjadi semakin baik. Pandemi Corona semakin berkurang dan boleh hilang dari hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa biarlah pemerintah mengambil kebijakan dengan baik. Vaksin segera boleh disuntikkan kepada semua orang, dan semua orang boleh kebal dari Corona, dan kami pun boleh terbebas dari virus Corona dan bisa hidup lebih baik dari hari ke hari. Berkati kami Tuhan, pribadi pas pribadi, mampukan kami menjalani hidup dengan baik bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan
orang itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondowono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan gerejamu. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu agar segala apa yang kami miliki dapat bergunakan bagi kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. dan mengatakan kuasa Tuhan kepada sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.